Itu berarti nanti akan siap-siap terjadi itu ya Mbak ya? Iya, kan sudah manusia diberitahu titik-titiknya. Alat itu sudah menangkap jelas. Titik-titiknya itu sudah tersebar. Seluruh Nusantara dari ujung kulon sampai ujung wetan. Pulau Jawa ini terutamanya. Nah, saya mau tanya ini Mbak. Tentunya kan megatrust itu kan bencana alam ya. Artinya proses alam, proses tadi lempengan-lempengan. Nah, sebenarnya itu ada yang lebih besar tidak sih Mbak dari bencana megatrust atau bencana alam itu sendiri yang mungkin banyak orang-orang tidak menyadari ternyata bencana alam itu tidak seberapa dengan bencana yang lebih besar lagi. Ada nggak Mbak? Bencana alam yang lebih besar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridduka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Dibukal Bedek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Haji. Kami mengucapkan terima kasih pada subscriber Pak Dibukal Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Dibukal Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Dibukal Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya, dan yang telah memberikan komentar dan support, telah memberikan like kepada kita semua, memberikan doa-doa baik kepada kita semua. Kami mengucapkan terima kasih dan kami aminkan doa, semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Dibukal Bedek. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dibukal Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Dibukal Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun sakit yang ringan, baik itu sakit yang sedang sekarang ini ataupun sudah lama sakitnya. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total terhadap penyakitnya, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, serta Allah ampuni setiap dosa-dosanya nantinya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini Allah sedang uji dengan berbagai masalah yang ada, baik itu masalah pada diri subscriber sendiri, masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan kolega-koleganya, masalah hubungan dengan tetangganya. Semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalahnya, Allah kuatkan jasmani dan rohani subscriber dalam menghadapi masalah, terutama untuk masalah riba. Allah mampukan nanti untuk melunasi hutang-hutang ribanya, dan nantinya Allah juga mampukan untuk tidak mengambil hutang riba lagi. Allah cukupkan rezekinya dari segala arah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukal Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat jangka pendek maupun hajat jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya dan Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul, serta apabila ada hajat yang terkabul Allah gantikan nanti yang terbaik dan yang dibutuhkan untuk subscriber Pak Dibukal Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai istri atau belum mempunyai suami, atau dulunya sudah pernah berkeluarga atau sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber semuanya yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak atau yang sudah mempunyai putra atau putri, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang cerdas ilmu dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berguna bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anaknya menjadi anak-anak yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga subscriber Padepokan Bedek senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki melimpah dan berkah dari segala arah, Allah buka rezekinya dari segala arah, rezeki suaminya, rezeki istrinya, rezeki anak-anaknya, rezeki rumahnya, rezeki mertuanya, rezeki tanggungan-tanggungannya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah maupun penyakit hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji ya. Mas Aji, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dalam kondisi bahagia atau dalam kondisi sedih ini? Alhamdulillah sama bahagia. Insya Allah bahagia ya. Apa yang membuat bahagia Mas Aji? Ya bahagia aja. Oh, bahagia aja. Berarti bahagia itu tanpa alasan ya Mas Haji ya? Ya udah. Ya, kan Mas Haji udah punya istri, udah punya anak ya, luar biasa bahagianya ya kan? Saya yang belum punya istri, belum punya anak ini ya selalu bahagia dalam setiap kesempatan yang ada ya Mas ya. Jangan lupa juga pada subscriber Padepokan Bedek selalu bahagia, penuh canda dan tawa ya Mas ya. Nah, kali ini pada video kali ini Mas Haji, kita akan mencoba mencari tahu ini. Kan sekarang ini kembali muncul lagi pemberitaan-pemberitaan di media sosial, baik yang berkenaan dengan khususnya berkenaan dengan bencana yang ada di Indonesia ini ya Mas ya. Apalagi bencana terkait dengan Megatrust terus-terusan setiap hari ya toh. Apa itu diberitakan apa itu namanya bahwa Megatrust itu nanti akan sebentar lagi terjadi, dan apa efek dari itu semua itu luar biasa sekali karena ini termasuk gempa yang paling besar, yang paling dahsyat, makanya disebutkan di situ Megatrust ya. Tetapi yang akan kita mau cari tahu pada video kali ini ya kan, sebenarnya apakah ada yang lebih besar dari Megatrust ya kan, yang sebenarnya bencana ini apa itu namanya sudah terjadi, dan bencana ini efeknya itu luar biasa, bahkan bukan lagi soal korban yang efek dari bencana ini bukan hanya sedikit korbannya, tapi juga luar biasa sekali korbannya. Dan apakah benar yang lebih besar dari Megatrust itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan atau tidak pernah kita sadarkan, tapi itu justru lebih besar dari sebuah bencana alam yang sekarang ini santer diberitakan adalah Megatrust. Nah, kita nanti akan coba melihat hal itu. Apakah bencana-bencana alam seperti Gunung Merapi,
gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, badai maupun gempa maupun tsunami dan juga megatrust, itu ada efek hubungannya terhadap diri kita sendiri, diri manusia itu sendiri, dan bagaimana apakah ada bencana yang lebih besar dari megatrust itu. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insya Allah. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hiu hitam dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruang anak ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hiu hitam dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusuhi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusuhi otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hiu hitam dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada hal-hal yang menghalangi atau energi yang menghalangi, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hiu hitam dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang hubungan bencana alam dengan diri manusia. Makhluk gaib muslim yang mengetahui itu ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, power energinya bertambah besar. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Mbah Rogo. Mbah Rogo? Iya. Rogo itu kan tubuh ya? Nggih, nggih. Mbah Rogo, selamat datang di Padepokan Bedeng, nggih. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang sedang Mbah jalankan. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, Mbah Rogo tadi datang dan mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbah Rogo sudah Islam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu sadarnya Mbah Rogo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Mbah Rogo ini kok bisa mengucapkan syahadat dan sudah muslim, itu yang memuslimkan siapa? Alhamdulillah. Beliau sang raja di raja seluruh alam gaib. Beliau sang Yang Nurcahaya Nirwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kok bisa ini? Memang Mbah dari mana ini Mbah Rogo? Alhamdulillah. Pada saat dulu kala seluruh penguasa dipanggil menghadap. Kami semua menghadap karena kami
menjaga salah satu gunung yang ada di Jawa bagian tengah. Gunung mana itu Jawa bagian tengah? Gunung itu yang sekarang sedang tidur. Gunung yang sekarang sedang tidur? Iya. Gunung Slamet maksudnya? Bukan. Terus? Gunung Merbabu. Oh iya ya, tidur ya? Iya. Oh iya. Gunung Merbabu ya Pak ya? Iya. Ya. Sudah lama berarti di sana? Alhamdulillah sudah. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum berbincang-bincang ya Mbak ya dengan izin Sang Yang Nurjawana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depannya. Kun fayakun. Monggo Mbak dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya juga menikmati Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ye. Mbak, ini kita sedang mencari tahu ini di Padepokan Bedek ye. Artinya Mbak ini sudah diberikan izin untuk menjelaskan kepada kita semua ya Mbak ye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kan tentunya kan di dunia gaib kan juga mendengar pemberitaan yang sekarang ini banyak diberitakan oleh dunia manusia ya Mbak ya? Iya. Khususnya ini berkenaan dengan Megatrust ini ya kan? Benar. Nah, sebenarnya pandangan gaib terkait Megatrust yang santer akan segera terjadi ini seperti apa ini Mbak? Memang seperti itu. Yang mana bencana besar yang ada di Nusantara, yang mana sudah bisa diketahui manusia, yang mana manusia menggunakan alatnya yang canggih, alat yang digunakan manusia untuk mengetahui keadaan di dalam bumi yang diduga maupun tertangkap alat itu, yang mana alat itu menangkap akan adanya bencana, yaitu lempengan bumi di bawah bumi, lempengan raksasa, yang mana jikalau lempengan itu bergerak dan bertabrakan dengan lempengan yang lain, maka akan mengakibatkan bencana yang besar. Maka dari itu manusia sudah diberikan pengetahuan atau kabar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alat itu. Dan memang adanya seperti itu. Sekarang kalau boleh diceritakan, kan bahkan juga melihat kondisi di tanah itu kan juga jelas ya daripada kita ya. Artinya kan kalau kita membutuhkan alat ya Mbak ya, kalau Mbak kan jelas melihatnya ya kan. Nah itu prosesnya itu sekarang ini sudah sampai mana ini Mbak? Atau sudah 50% nanti terjadi tinggal 50% lagi? Atau seperti apa ini Mbak? Jadi lempengan raksasa itu sudah mulai retak. Maka dari itu, jikalau memang Allah sudah mengizinkan itu, mungkin sudah tidak lama akan terjadi bencana itu. Karena
lempengan itu memang sudah sangatlah rentan untuk patah dan bergeser. Itulah berapa persen kalau mau terjadi nih Mas, ini sudah prosesnya berapa persen ini? Ya sudah sangat besar. Berapa itu kira-kira? Kalau ukuran persen itu, oh sudah 70% ini tinggal menunggu 30% selanjutnya atau gimana? Ya 50% lebih. Berapa persen lebih ya? Iya. Itu berarti nanti akan siap-siap terjadi itu ya Mbak ya? Iya, kan sudah manusia diberitahu titik-titiknya. Alat itu sudah menangkap jelas. Titik-titiknya itu sudah tersebar ke seluruh Nusantara, dari ujung Kulon sampai ujung Wetan. Pulau Jawa ini terutama ya. Nah, saya mau tanya ini Mbak. Tentunya kan megatrust itu kan bencana alam ya. Artinya proses alam, proses es tadi, lempengan-lempengan. Nah, sebenarnya itu ada yang lebih besar tidak sih Mbak dari bencana megatrust atau bencana alam itu sendiri, yang mungkin banyak orang-orang tidak menyadari ternyata bencana alam itu tidak seberapa dengan bencana yang lebih besar lagi. Ada nggak Mbak? Bencana alam yang lebih besar dari bencana alam yang akan terjadi pastilah ada, akan tetapi bencana itu tidak seperti bencana alam. Karena bencana alam itu yang dirugikan hanyalah nyata atau jasad manusia yang menjadi korban atau keduniawiannya saja. Akan tetapi bencana yang lebih besar dan lebih mengerikan dan lebih merugikan manusia, merugikan dunia maupun akhirat, itu adalah bencana di dalam diri manusia itu sendiri. Yang mana di dalam diri manusia itu akan terdapat bencana-bencana dari manusia, dari dalam diri manusia, yang mana manusia sekarang di akhir zaman ini sudah dipenuhi kegelapan. Hatinya sudah terbungkus, banyak manusia terbungkus kegelapan, yang mana manusia sudah tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan manusia sekarang sudah banyak sekali yang tersesat, yang mana manusia itu di dalam hatinya hanya memikirkan duniawi saja dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sesungguhnya di dalam diri manusia itu haruslah dipupuk keimanan yang sangat kuat, supaya nantinya tidak tersesat di dunia ini. Karena di akhir zaman ini sangatlah susah sekali untuk membedakan antara kebenaran dan keburukan atau kesalahan. Karena fitnah-fitnah itu, fitnah Dajjal yang sudah merajalela,
yang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang sudah masuk di dalam hati manusia, yang mana manusia sekarang banyak yang tersesat, banyak manusia yang mana manusia berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, hanya mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Karena di dalam hatinya sudah jauh tidak ada hanya sedikit keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengakibatkan manusia, di dalam tubuh manusia itu terjadi bencana yang sangat mengerikan, karena bencana itu bisa merugikan manusia itu sampai ke akhirat. Kalau bencana alam hanya dirugikan di dunia saja, tetapi dalam tubuh manusia, hati manusia itu dirugikan sampai akhirat. Jadi bencana yang besar itu ya bencana terkait dengan dirinya sendiri ya Mbak ya. Iya. Nah, kontennya kan ini kan Megatrust kan sekarang ini sedang banyak dibicarakan ya Mbak ya. Artinya Megatrust dengan bencana yang ada dalam diri manusia itu apakah ada hubungan sinkron dengan hal itu semua? Pasti ada. Karena bencana yang Allah timbulkan atau Allah turunkan bencana itu adalah sebagai petunjuk atau pepeling kepada manusia, supaya manusia itu belajar dari apa yang terjadi di alam ini. Karena alam dan manusia itu adalah alam menjadi simbolnya diri manusia, yang mana alam sering terjadi gempa. Di dalam tubuh manusia juga ada gempa, yang mana gempa di dalam diri manusia itu adalah angkara murka, yang mana emosi di dalam diri manusia yang sudah tidak tertahan lagi, karena di dalam diri manusia akanlah tipis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia-manusia yang sudah melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah hati manusia atau manusia itu tidak bisa mengontrol emosinya di dalam tubuhnya itu, dan mengakibatkan manusia itu terjadi goncangan-goncangan jiwanya, yang mengakibatkan raganya melakukan perbuatan yang dilarang agama, yang menggampangkan membunuh manusia maupun berbuat kejahatan yang lain, dikarenakan hati manusia itu hanya ada kemarahan yang ditimbulkan dari hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol karena tipisnya keimanan manusia itu. Tadi gempa, ada goncangan-goncangan ya. Benar. Kalau ini Megatrust ini tentunya kan bukan hanya sebatas bencana biasa ya, karena kan bencana itu timbul dari perbuatan manusia. Benar. Alam menyeimbangkan itu semua. Nah, kalau Megatrust ini seperti apa ini, Mbak? Kontennya dalam diri manusia sendiri. Megatrust itu adalah lempengan yang bergesekan, lempengan raksasa. Itu adalah simbol dari hati manusia yang mudah tersinggung, yang mana manusia itu
itu mudah tersinggung dengan manusia yang lain, dan akhirnya manusia itu terjadi kebimbangan hati, pertentangan antara akal dan hatinya, tidak bisa mengontrol semuanya atau mengendalikan antara menyinkronkan akal dan hatinya. Disitulah berkecamuk di dalam hatinya, itu terjadi bencana yang sangat besar di dalam tubuh manusia itu, yang mana goncangan itu mengakibatkan keimanan manusia itu tergadaikan, yang mana sekarang ini kehidupan yang sangatlah berat, yang mana manusia itu keimanannya mudah untuk hilang atau hancur, tergadaikan oleh bangsa lain atau makhluk lain. Ya, artinya masalah dunia itu sebenarnya bencana bagi dirinya ya, kalau tidak bisa menanggapi. Artinya respon alam terhadap hal itu tuh tergantung pada banyaknya dosa yang terserap energi negatifnya oleh alam itu ya Mbak ya. Iya, karena petunjuk dari Allah itu, jikalau manusia itu peka, bersih hatinya, maka manusia itu bisa menilai atau bisa menjabarkan bencana itu untuk dirinya, atau manusia itu mengaca dari bencana itu. Manusia harusnya bisa menyimpulkan bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melewati alam yang bergejolak, bahwasanya di dalam diri manusia di zaman ini banyak hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia bergejolak karena tuntutan dunia yang sangat berat ini. Dikarenakan memang sudah waktunya di akhir zaman ini seperti itu. Kalau megatrust ini kalau diibaratkan kemaksiatan itu, dosa-dosa apa yang membuat nanti megatrust itu akan terjadi itu Mbak? Banyak dosa-dosa manusia yang sudah melampaui batas, yang mana manusia berbuat dosa itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia melakukan dosa-dosa riba, dosa-dosa perzinahan yang sudah melampaui batas, dan dosa-dosa yang lain. Artinya kalau tadi Mbak menyebutkan ada riba, ada perzinahan, melampaui batas ini seperti apa ini Mbak? Konteksnya mana manusia melakukan riba sudah tidak ada keimanan dalam hatinya, tidak takut bahwasanya dosa riba itu adalah dosa menantang perang Allah. Akan tetapi banyak manusia yang lalai. Artinya kan kadang kan mengambil riba untuk memenuhi kebutuhannya ya Mbak ya. Iya. Nah itu seperti apa itu Mbak? Karena manusia sudah terjebak, manusia sudah tertipu daya, yang mana fitnah Dajjal itu sudah membolak-balikan hati manusia, yang mana jikalau manusia itu tidak melakukan riba, maka manusia itu dalam kehidupan sehari-harinya akan sengsara. Itulah yang ditimbulkan bahaya riba, karena ketakutan manusia, yang mana ketakutan itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kalau hanya mengandalkan kejujuran maupun
ketulusan untuk mencari penghidupan, maka tidaklah cukup maupun tidak bisa memenuhi kebutuhan. Maka dari itu fitnah Dajjal sudah merajalela, bahwasanya dengan iming-iming riba itu maka manusia sangatlah mudah melakukan riba, karena riba itu bisa membawa manusia itu untuk semua bisa dibelinya atau semua bisa tercukupi. Jangan itu ya. Iya, Berarti konteksnya ini kalau terjadi megatrust, dosanya riba itu tadi ya, ya dosa-dosa yang lain juga terkumpul jadi satu. terkumpul dari satu. Benar, karena fitnah-fitnah juga sudah merajalela, yang mana antara manusia yang beribadah, benar-benar beribadah, dan yang tidak beribadah itu lebih banyak yang tidak beribadah. Maka dari itu teguran dari Allah untuk manusia, supaya manusia itu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia ini pelaku riba banyak sekali, Pak. Bukan banyak lagi, sudah merata. Rata. Benar, Kalau itu bisa dikatakan berapa itu? Dalam ratusan ribu, jutaan, atau puluhan juta, atau gimana? sangat banyak. Bisa jutaan manusia sudah tertipu dengan riba. Ya, tertipu ya. Benar, karena riba itu sistemnya berganti-ganti, supaya manusia tidak tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah riba. Nah, tentunya kan kalau begitu apa yang harus dilakukan ini, Mbah? Terutama yang tidak melakukan riba, dan juga tadi Mbah menyebutkan juga banyak bencana-bencana dalam dirinya. Nah, ini kan tentunya kan yang tidak melakukan dan tidak ada bencana dalam dirinya kan juga terkena efek ya nantinya megatrust ya. Nah, itu harusnya gimana ini, Mbah? Maka dari itu di akhir zaman ini memegang keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah berat, seperti menggenggam bara api. Maka dari itu, jikalau manusia itu ingin jauh dari riba, maka haruslah kuat, haruslah sabar untuk mempertahankan keimanannya itu, karena di akhir zaman memegang keimanan, mempertahankan keimanan itu sangatlah berat, dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian manusia di akhir zaman ini sangatlah berat. Itu yang dilakukan ya. Iya, Ada lagi, Mbah, pesan untuk kita semua? berhati-hatilah, karena fitnah Dajjal sudah merajalela, yang mana kebaikan sekarang sudah tertutup dengan keburukan, yang mana fitnah itu sudah merajalela dan membolak-balikkan fakta. Maka berhati-hatilah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan. Terkait dengan megatrust terjadi nanti, berhati-hatilah, karena megatrust itu sebenarnya ujian bagi orang-orang muslim, supaya jikalau
mendapatkan bencana sebesar itu mereka takut, maka keimanannya masih tipis. Maka jikalau manusia itu tidak menghiraukan dengan bencana, hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu insya Allah akan selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada pesan lagi, Mbak? Sudah cukup. Nah, juga, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas banyaknya pesan dan informasi untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila selama perbincangan tadi ada salah kata, sikap, perilaku dari saya yang kurang berkenan di hati ya, Mbak. Tidak apa-apa, saya yang mohon maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya utarakan. Tidak apa-apa, Mbak. Ini di sana tugasnya apa ini? Alhamdulillah saya menjaga gunung itu. Karena gunung itu sekarang masih tidur, nanti pada waktunya akan bangun. Selamat menjalankan tugas, semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Mbak ya. Salam untuk teman-teman yang ada di sana, dan ini mohon untuk membawa semua efek-efek ya dalam tubuhnya Mas Haji. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Saya pamit undur diri. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampurasun Padepokan Bedek yang masih menonton video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang lebih besar dari Megatrus yang sebenarnya itu menjadi bencana sesungguhnya bagi umat manusia. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.